Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Jakarta. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Pasar Senen dan pada perjalanan kali ini saya akan menuju ke kota Yogyakarta. Naik kereta api Jaka Tingkir yang sudah berubah menjadi armada kereta New Generation stainless steel asli buatan PT Inka. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Jaka Tingkir New Generation kali ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Seperti inilah untuk kondisi di stasiun Jakarta Pasar Senen pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025. Cukup ramai ya teman-teman. Mulai banyak orang-orang berdatangan yang mau naik kereta. Dan untuk stasiun Pasar Senen, teman-teman bisa lihat sekarang udah kelihatan lebih rapi karena di area dalam itu sudah tertutup, sudah ber-AC, sudah dingin. Dan juga di fasilitas stasiun Pasar Senen lengkap banget. Dari mulai ujung sana ada shower locker, terus ada banyak juga kedai-kedai yang menjual makanan sampai ke ujung sana. Sehingga apabila teman-teman mau belanja sebelum naik kereta bisa banget ya. Kayak gini untuk stasiun Pasar Senen sekarang. Benar-benar stasiunnya itu bersih, rapi, adem. Untuk pintu masuk keberangkatan kereta-kereta di stasiun Pasar Senen, teman-teman harus melihat papan informasi di atas ya. Ini peron jalur 1 ada kereta apa aja, terus kalau kereta Jaka Tingkir biasanya ada di peron nomor 3 atau peron nomor 4. Oh itu tuh, Jaka Tingkir. Peron nomor 4 ya teman-teman. Nah, jadi tempat check-in atau boardingnya ada di sini. Nah, ada tulisannya ya, Jaka Tingkir. Sekarang sudah ada eskalator ya di stasiun Pasar Senen. Untuk akses perpindahan peronnya tetap menggunakan underpass kayak gini teman-teman. Di jalur 3 itu ada kereta Matarmaja, kereta mahal yang tidak sedap, tidak enak, tapi penumpangnya rame banget, aneh. Dan rangkaian Jaka Tingkir ternyata sudah tersedia di jalur nomor 4. Di sini juga udah ada sistem boarding face recognition. Bisa tinggal scan wajah, nggak perlu antri, nggak perlu nunjukin identitas dan KTP. Yes, sip. Nah, saya sekarang bakal naik kereta api Jaka Tingkir ya teman-teman. Dan untuk susunan rangkaian, di paling depan ada lokomotif, di belakang lokomotif ada kereta ekonomi 1, 2, 3, 4. Di belakang ekonomi 4 ada kereta restorasi, dan di belakang kereta restorasi ada kereta ekonomi 5, 6, 7, 8. Paling belakang ada kereta pembangkit. Saya lagi menunggu lokomotif dari kereta Jaka Tingkir masuk. Kata Mas Laude ada informasi, kemungkinan besar lokomotif yang bertugas adalah loko merah. RNB guys. Loko RNB. Pindahan dari Sumatera ya. Sekarang narik barang jalan pelan, di sini suruh lari. Nah, itulah. Bener nggak ya? Putih. Putih. Wah, bohong nih yang tadi ngasih info RNB nih. C3 tapi ya. Guys. Tapi loko C3-nya kinclong banget. Kayak baru beres perawatan. Masangnya juga smooth banget ya, mantap. Lokomotif dinas dari kereta api Jaka Tingkir di hari ini adalah CC2039805 Depo Induk CPN. C menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 ganda roda berpenggerak, ada 3 ganda di depan dan juga di belakang. Lalu 203 adalah lokomotif yang memiliki
Bentuk hidung kabin miring seperti ini, 98 tahun pertama dinas di 1998 dan 05 adalah nomor absennya, depo induk CPN. Rumah dari lokomotif ini depo Cipinang. Ini ada rangkaian kereta full eksekutif masuk. Sepertinya ini dulu digunakan oleh kereta api Purwojaya tambahan ya. Soalnya ada cap Dipo PWT teman-teman. Kereta api Matarmaja persiapan diberangkatkan pukul 11 lebih 25 menit ya. Perbedaan selisih keberangkatannya 25 menit dengan kereta api Jaka-Tingkir. Tapi nggak kena susul yo. Padahal yang satu lari 90 sampai dengan 100, yang satu 120. Kereta api Matarmaja, keretanya itu depo SLO ya teman-teman. Dan seingat saya, rangkaian kereta api Matarmaja memiliki jadwal rolling rangkaian dengan kereta api Bengawan. Itulah kenapa ya, Matarmaja. Harga tiket 300.000 tapi rasanya masih kereta subsidi. Karena rollingannya ya dengan Bengawan yang notabene kereta subsidi. Kalau saya perhatikan rangkaiannya udah full train Mark E, jadi mungkin udah lari 100 dia. Di stasiun Pasar Senen ini tuh ada fasilitas air minum gratis apabila teman-teman membawa botol ataupun juga membawa tumbler sejenisnya ya. Ada air dingin, ada air panas, tahu saya, tapi nggak tahu juga sih sekarang. Iya, ada panas. Air dingin? Dingin, panas, suhu ruangan bisa. Oh bisa, mantap sih. Daripada beli. Iya, Kalau bisa bawa botol 2 liter sekali. iya tapi entah sumber airnya dari mana. Mana? Ya, maksudnya Ada ngisinya galon di toh. sini. Oh, ya wes. Kereta kita di jalur nomor 4 dan saya, Mas Laude, kami duduk di kereta belakang, kereta 7. Nggak belakang-belakang banget sih, karena ada pembangkit paling belakangnya. Saya duduk di kereta ekonomi 7, nomor kursi 1 Delta. Dan beruntungnya kami dapat jejeran paling belakang sebelah kiri ya. Monggo. Kalau dulu saja. Nah, di sini nih. Sekarang ini saya sudah berada di jalur 4 ya teman-teman, dan kereta Jaka-Tingkir sudah tersedia di sebelah kanan saya. Saya mau cerita dulu sedikit seputar perjalanan kereta api Jaka-Tingkir yang akan saya naiki pada kali ini. Yang pertama, kereta api Jaka-Tingkir. Namanya diambil dari salah satu nama tokoh yang bisa dibilang tokoh penting di Jawa, yaitu Jaka-Tingkir sendiri ya teman-teman. Lalu untuk kereta api Jaka-Tingkir melayani perjalanan saat ini dari stasiun Pasar Senen sampai dengan ke stasiun Solo Balapan, apabila sebelumnya hanya sampai stasiun Purwosari saja. Namun sekarang setelah ganti GAPK di GAPK 2025 serta berganti rangkaian dengan New Generation Stainless Steel, kereta api Jaka-Tingkir ini pindah stasiun akhirnya ke stasiun Solo Balapan seperti itu. Lalu untuk harga tiket kereta api Jaka-Tingkir yang saya bayarkan di kali ini ada di harga Rp350.000. Sometimes untuk harga tiket kereta api Jaka-Tingkir terutama di hari weekend mencapai Rp450.000. Memang ya, kereta ke arah Jogja bener-bener rasanya itu cukup mahal, tapi memang pasaran harga tiket kereta-kereta ekonomi dari arah Jakarta menuju ke arah Jogja sampai dengan ke Solo
kurang lebih di harga 350 sampai dengan 400 ribuan sih. Mirip-mirip harga tiketnya seperti kereta api Mataram dan juga kereta api Fajar Utama Solo. Lalu untuk kereta api Jakatingkir yang saya naiki kali ini akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen pada pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan nanti akan tiba di stasiun Lempuyangan, Kota Yogyakarta pada pukul 19.01 dengan waktu tempuh perjalanan 7 jam 9 menitan ya. Untuk rangkaian kereta New Generation sudah menggunakan tipe sambungan akordeon atau operated below, yang dimana sambungan ini akan lebih baik apabila di kondisi hujan, air tidak akan sampai masuk ke dalam dan juga bisa meredam suara dari luar ya. Di sebelah sana ada kopler sebagai sambungan utama antara kereta satu dan lainnya. Ada juga selang, ini untuk suplai angin, pengereman. Ada juga rantai yang cukup besar untuk pengaman tambahan. Dan di sini ada paket-paket kabel ya untuk sumber kelistrikan dari pembangkit ke seluruh rangkaian kereta. Dan kelebihan lain dari kereta New Generation sudah menggunakan pintu tombol otomatis di semua pintunya. Sehingga untuk membuka tutup pintu dengan hanya menekan satu tombol saja. Kayak gini. Tuh. Ini rangkaian kereta Bangunkarta dari Pasar Senen tujuan Jombang. Tepat sesuai dengan jadwal pukul 11.50 waktu Indonesia Barat, kereta api Jakatingkir yang saya naiki diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Yogyakarta, stasiun Lempuyangan, dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini di kereta ekonomi 7 udah rame banget sama penumpang. Dan memang untuk penumpang kereta api Jakatingkir hari ini rame banget. Saya cek tiketnya, hampir semua baris kursi sudah terisi, terutama di window seat atau di dekat kaca ya teman-teman. Nah, untuk kereta api Jakatingkir juga bisa jadi alternatif pilihan yang bagus apabila teman-teman ingin ke kota Yogyakarta ataupun juga ke Solo dengan waktu keberangkatan siang hari. Jam berangkatnya ini udah masuk di waktu jam makan siang sih. Tapi menurut saya jam ketibaan nanti di Yogyakarta masih terbilang cukup oke. Kereta api Jakatingkir memasuki stasiun Jatinegara. Dan di stasiun Jatinegara normal untuk naik penumpang. Namun setelah Jatinegara, seingat saya bakal berhenti lagi nanti di Cikarang ya. Sehingga kereta ini tidak berhenti di stasiun Bekasi. Pukul 11.59 kereta api Jakatingkir masuk di stasiun Jatinegara. Penumpang yang naik dari Jatinegara juga lumayan rame. Gokil ya. Yang ada di sebelah sana itu merupakan kereta api Argo Sindoro dari stasiun Semarang Tawang tujuan ke stasiun Gambir. Sudah menggunakan armada baru juga ya, kereta New Generation sejak tanggal 15 bulan Juni. Berarti 3 hari lalu teman-teman. 4 hari lalu ya. Pukul 12.03 berangkat lagi dari stasiun Jatinegara. Lambat 1 menit ya. RNB-nya ada di sana ya teman-teman. Ini adalah depo Cipinang, depo tempat penyimpanan sarana lokomotif dan juga sarana kereta yang sedang tidak digunakan.
Jadi untuk di Jakarta ada depo Cipinang, ada juga depo Jakarta Kota. Kalau KRL beda lagi ya deponya teman-teman. Selamat siang, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Jaga Tingkir yang akan mengantarkan kita dan tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Perjalanan kali ini menempuh waktu 10 jam 8 menit. Selama perjalanan, kita juga akan menikmati keindahan alam dan warisan sejarah PT Kereta Api Indonesia antara lain Jembatan Sagari Bel, Rombongan Potong, Rombongan Kebasen, dan Rombongan Hijau. Kereta api Jakatingkir melintas langsung di stasiun Bekasi. Dan kereta ini menjadi satu-satunya kereta dengan full kelas ekonomi yang tidak berhenti di stasiun Bekasi. Gokil, biasanya kereta yang melintas langsung di Bekasi kereta-kereta Argo teman-teman. Macam Argo Bromo Anggrek, Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, Taksaka. Ini Jakatingkir, benar-benar bukan kereta Argo melintas langsung ya. Bahkan Argo Semeru aja masih berhenti di Bekasi loh. Pukul 12:27 kereta Jakatingkir masuk di stasiun Cikarang. Yang naik dari Cikarang lumayan juga ya teman-teman, agak rame. Jadi kereta Jakatingkir memang tidak berhenti di stasiun Bekasi, tapi berhentinya di sini. Cikarang masuknya di Kabupaten Karawang nggak sih? Lupa saya. Di sana ada kereta lokal, lalu di sana ada KRL yang baru dari Cina. Nah, untuk stasiun Cikarang ini menjadi stasiun terminus bagi rute KRL, sehingga dari arah Cikarang KRL itu ke arah sana ya, menuju ke Jatinegara, dan ke arah sana sudah tidak ada perjalanan KRL lagi. Di perjalanan hari ini saya bersama Bapak Sepuh Express. Enggak, ini pas. Gimana Pak? Apanya? Jaktim. Ya jaktim. Apa ya jaktim? Sumpah bro, saya cuma diajak disuruh menemani Mas Sultan. Bohong banget. Sampai ada yang ngajakin Jakatingkir. Gak ada. Kan aku ngajakinnya kemarin Serayu. Tapi Sultannya gak mau kan, katanya gatal-gatal ke gue tuh. Astagfirullahaladzim, parah banget. Sumuk ya. Nggak, naik Serayu nanti rame-rame bareng sama orang PWT, sama orang Cirebon, biar nggak berdua banget. Apa yang branded? Iya, naik Serayu, jadi menderitanya nggak berdua gitu loh. Ya gak apa-apa. Kan uji ketahanan tubuh. Ya nggak usah di zoom-zoom juga. Nggak zoom. Di kereta New Generation ini ada dua layar ya teman-teman. Di sini ada layar untuk tayangan, dan di sini juga ada layar yang memuat beberapa informasi seperti aturan di kereta. Nah kayak gini ya, nggak boleh bawa durian, nggak boleh merokok, nggak boleh ngapain gitu loh. Dan ada juga papan informasi seputar kondektur apabila teman-teman membutuhkan bantuan. Ada pemberhentian di stasiun mana aja, jam berapa. Ini adalah kereta Jakatingkir Ekonomi 7 ya. Selain di sini juga ada informasi VIDS di sana, Ekonomi 7, yang memuat informasi kurang lebih sama seperti pemberhentian,
Lalu di sini juga ada kecepatan kereta, sekarang berlari di angka 116 km per jam, dan suhu ruangan 23 derajat Celcius. Pukul 13:38, kereta Jakatingkir tiba di stasiun Haur Gelis, lambat 7 menit. Ada yang naik di stasiun Haur Gelis, lumayan banyak ya. Dua kereta api Jakatingkir Ujana ke stasiun Solo Balapan. Memang kereta api Jakatingkir yang masih berada rangkaian dan Anda segera naik. Karena ada keterlambatan dari kereta api Jakatingkir, jadi berhenti di sini itu bakal sebentar banget ya teman-teman. Wah, kasihan ini bapak porternya. Pukul 13:40 berangkat dari stasiun Haur Gelis ya. Nah, untuk pintu di kereta New Generation ini sudah bisa dibuka tutup secara otomatis dan dikendalikan melalui sensor yang ada di kereta makan. Setelah kereta jalan, ini kan sensornya mati ya teman-teman. Jadi setelah sensor mati, mau ditekan pun pintunya nggak bisa ngebuka. Stasiun Haur Gelis berada di wilayah Subang, perbatasan dengan Indramayu. Salah. Stasiun Haur Gelis ini berada di wilayah Indramayu dan perbatasan dengan Kabupaten Subang maksudnya. Kereta Jakatingkir saat ini melaju di angka 65 km per jam ya teman-teman. Nah, jadi untuk di jalur antara Haur Gelis itu tadi itu banyak banget titik taspat atau pembatasan kecepatan kereta api, sehingga mengalami keterlambatan keretanya karena yang seharusnya bisa ngebut tapi jalannya terbatas kayak gini ya. Udah lumayan lama sih banyak titik taspat di jalur Cikampek Cirebon. Waktu menunjukkan pukul 14:10. Kereta Jakatingkir telah tiba di stasiun Jatibarang, dan stasiun Jatibarang ini memasuki wilayah Indramayu ya teman-teman. Penumpang Jatibarang juga ada beberapa orang yang naik dan beberapa orang yang turun. Berangkat lagi dari stasiun Jatibarang pukul 14:13. Kereta api. Sekian, terima kasih, selamat siang, selamat melanjutkan perjalanan Anda, selamat sampai tujuan. Sampai berjumpa kembali pada perjalanan berikutnya. Persiapan stasiun Cirebon Perujakan. Persiapan stasiun Cirebon Perujakan. Pukul 14:40 ya, tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Lambat sekitar 6 menit. Di stasiun Cirebon ini ada pengisian air untuk tangki toilet ya teman-teman. Tuh, keretanya udah telat, berarti berhentinya nggak akan lama-lama nih. Pada perjalanan dengan kereta Jakatingkir kali ini, saya mendapatkan armada K3-02472 SLO. Kereta kelas ekonomi tidak berpenggerak, tahun pertama dinas di 2024 dan nomor urutan ke-72 serta depo Solo Balapan. Berat kosongnya 41 ton atau 41.000 kg dengan mulai dinas di tanggal 28 bulan 11 2024. Sekarang saya mau ke kereta restorasi ya, mau makan dulu teman-teman. Penumpangnya rame ya. Rame dong. Kayaknya tidak ada tempat duduk teman-teman.
bener-bener rame pol. Sebenarnya untuk kereta restorasi New Generation ini sudah ada banyak tempat duduk ya teman-teman, tapi kebetulan untuk kereta Jaka Tingkir hari ini bener-bener rame banget, padahal ini udah bukan jam makan siang ya, udah mau jam 3 sore. Di sini ada mini pantry untuk prama-prami nyiapin makanan, dan di sana ruang makan atau meja yang berhadapan 4-4, sedangkan di sini di gang kecil hanya yang 2-2 teman-teman. Sekarang saya sudah memesan satu menu makanan, dan ini makanannya baru banget naik dari stasiun Cirebon Perujakan. Saya memilih nasi sei sapi sebagai menu terbaik di kereta. Sei sapi sekarang sudah tersedia di banyak kereta api ya teman-teman, tapi bukan yang dimasak langsung di restorasi kereta. Nah, kurang lebih dari tampilan kayak gini, mirip seperti di sei sapi kereta unggulan. Ada nasi, terus ada juga kering bayam, sei sapinya, dan juga ada sambal matah di sini. Harga sama Rp55.000. Kalau Mas Laude pesannya nasi rames. Nah, nasi rames bentuknya kayak gini teman-teman. Ada nasi, ada ayam suwir, ada telur balado, mie, dan juga orek tempe. Harganya Rp44.000. Dan harga Rp44.000 untuk menu-menu makanan yang lain. Yang beda ini sendiri nih. Bedanya lumayan ya, beda 11.000. Sekarang saya mau makan siang dulu dengan sei sapi. Belakangan ini saya nggak sadar sering pesan sei sapi teman-teman. Tapi ya karena sei sapi ini rasanya enak, mantap, jadi nggak apa-apalah sekali-kali ya. Kita coba langsung nasi pakai daging sei dan juga dengan sambal matah. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Perpaduannya enak banget ya, dari mulai sambalnya yang pedas seger, sei sapinya yang empuk, dan juga aroma asapnya berasa. Terus kering bayam juga sebagai pelengkap. Perpaduannya saya suka. Paparazzi ini Sekarang ini masuk ke stasiun Krupuk ya teman-teman, dan di sini ada dua pertemuan jalur kereta api Jaka Tingkir dari arah Cirebon, dan ada juga jalur dari arah Selawi Tegal. Tadi kita lihat ada kereta ketel ya dari jalur berlawanan.
pukul 15:46 masuk di stasiun Bumiayu dan berpapasan dengan kereta Argo Semeru dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan stasiun Gambir. Kereta restorasi juga ini ada musola ya teman-teman, bisa digunakan 2 orang dalam satu waktu, ada sajadahnya, di sini juga ada beberapa kelengkapan sholat seperti mukena, sarung dan lain-lain, terus ada juga sendal untuk ngambil wudhu. letaknya kereta api dan untuk mengakses pintu keluar barat berada di sebelah kanan dari arah letaknya kereta api. Bagian yang mulai perjalanan di stasiun Pukul 16:28 tiba di stasiun Purwokerto, awal 2 menit ya teman-teman. Saya melihat suasana stasiun Purwokerto ini sedikit berbeda. Ada penambahan kanopi dan kabarnya ada penambahan peron panjang juga ya teman-teman. Ada peron tinggi nanti di sana. Dan di stasiun Purwokerto yang turun dari kereta Jakatingkir lumayan rame loh. Di atas sana terdapat sebuah kode train mark F menandakan bahwa sarana rangkaian ini dapat dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam. 48 adalah berat maksimum 48 ton dan 10 adalah tipe bugi atau roda K10. Nah, untuk bugi K10 bentukannya kayak gini ya teman-teman. Akan ada kereta yang masuk, yaitu kereta api Taksaka Siang. Penumpang Taksaka rame ya teman-teman. Gokil sih Taksaka. Taksaka ini ada 2 kelas ya, ada kelas luxury dan kereta kelas eksekutif. Ada 3 perjalanan sekarang setiap hari. Jadi ada pagi, siang, malam dari Jogja ataupun dari Gambir.
Tepat sesuai dengan schedule-nya, pukul 16:35, kereta Jaka Tingkir berangkat lagi dari stasiun Purwokerto. Kereta api Jaka Tingkir akan memasuki terowongan Oto. Nah, kebetulan untuk di dalam kereta ini diset seperti mode malam ya, walaupun bukan yang gelap banget, masih ada lampu-lampu di sini nih teman-teman. Tapi rasanya jadi lebih ciamik. Secara tiba-tiba ada orang ini join, coba Gimana? dari penumpang Taksaka, terus tiba-tiba di reschedule. Bebas sih, sampean bebas. Bisa ya lupa reschedule ya, bisa ya lupa cancel tiket. Nggak inget, baru hamin 2 jam baru itu. Aku punya tiket taksi. Buru-buru deh gas schedule. Wong bebas sih. Pukul 16:57, kereta api Jaka Tingkir tiba di stasiun Kroya. Dan di stasiun Kroya ini merupakan stasiun yang memiliki percabangan jalur. Kereta Jaka Tingkir tadi dari arah Purwokerto dan ada juga percabangan dari arah Bandung. Nah, di sini ada kereta Pasundan, teman-teman. Kereta mahal yang tidak enak juga, dan kabarnya Pasundan akan disusul oleh kereta Jaka Tingkir. Yo jelas disusul, ini udah sama-sama di Kroya. Jaka Tingkir 120 larinya, Pasundan larinya cuma 90-100-an. Masa Pasundan berangkat duluan, ya nggak? Di stasiun Kroya, kereta api Jaka Tingkir bertemu dengan kereta Kertanegara dari stasiun Malang tujuan ke stasiun Purwokerto. Kami bersemangat Anda untuk segera masuk. Kabel Maskapai Kereta Api Indonesia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah memberikan jasa layanan kereta api. Selamat menikmati perjalanan Anda dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Kereta Jaka Tingkir berangkat dari stasiun Kroya pukul 17.00. Tuh, Pasundan dari Kiara Condong tujuan ke Surabaya Gubeng. Jam segini baru nyampe Kroya, coba. Ini nyampe Surabaya kayaknya sekitar jam 12 malam apa jam 1 malam gitu, teman-teman.
Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini di kereta api Jakatingkir kelas ekonomi. Sudah menggunakan armada kereta ekonomi New Generation Stainless Steel, dan ini adalah kereta terbaru ya. Kereta ekonomi terbaik saat ini dengan desain interior yang simple, elegan, kelihatan cakep, dan juga kereta ekonomi berkapasitas tempat duduk 72 kursi, sudah menghadap arah laju kereta semua. Dari segi fasilitas, pada kereta ekonomi New Generation ini ada rak bagasi di atas ini untuk menyimpan barang-barang penumpang. Ada juga gantungan untuk menggantung pakaian, plastik, dan lain-lain. Lalu dari segi legroom di kereta ekonomi New Generation menurut saya udah aman banget ya. By the way, posisi kursi yang depan ini full reclining, tapi masih ada jeda sedikit nih, jadi aman banget. Di depan sini ada kantong kecil, bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang kecil seperti ini. Tuh. Lalu ada juga 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, beserta dengan laptop. Memang tidak ada meja kecil, tapi tergantikan dengan space di sini, bisa naruh HP, cup, dan lain-lain juga ya. Di sini ada tuas reclining teman-teman, yang apabila kita tarik ke atas, kursinya akan mundur ke mode rebahan. Sekarang ini kan saya duduknya di kursi nomor 1 ya teman-teman, di ujung kaca, dan di sini tuh ada tirai. Nah, jadi apabila di kereta New Generation bagusnya sendiri udah ada tirai di kaca paling ujung, tidak menggunakan kaca film yang buram lagi. Tuh, kacanya bening, cocok buat nikmati pemandangan. Fasilitas toilet pada kereta ekonomi New Generation Stainless Steel ini ada di satu sisi ruangan ya. Ada toilet 1, toilet 2, dan sudah dipisah berdasarkan gender antara toilet pria dan juga toilet wanita. Kita cek dulu untuk fasilitasnya. Dari segi luas udah leluasa. Lalu ada juga cermin di sini dengan ukuran memanjang. Ada mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Ada keran lagi di sini untuk foot washer atau pencuci kaki. Ada tabung sabun, tempat tisu, tong sampah, jet shower atau bidet. Nah, ada juga tombol flash, ada pegangan, dan ada gantungan untuk menggantung pakaian. Kereta api Jakatingkir meninggalkan stasiun Gombong pada pukul 17:24. Berhenti di Gombong cuman sebentar ya, 2 menitan doang teman-teman. Oh, ada yang turun di stasiun Gombong. Stasiun ini juga melayani banyak pemberhentian kereta, terutama kereta-kereta dengan kelas campuran. Pukul 17:39 kereta api Jakatingkir tiba di stasiun Kebumen. Nampaknya di Kebumen aja ada yang naik ya teman-teman, menuju ke arah Jogja, entah ke arah Solo. Dan di Kebumen ini udah mulai maghrib teman-teman, sehingga setelah berangkat Kebumen nanti di Kutoarjo ke sana mungkin udah gelap ya, sudah memasuki waktu malam hari. Pukul 18:06 kereta api Jakatingkir telah tiba di stasiun Kutoarjo. Sudah tiba di penghujung Daop 5 Purwokerto ya teman-teman. Di sini ada kereta komuter lain Pramex, Prambanan Express dari Kutoarjo tujuan ke Yogyakarta. Jadi sekarang ini waktu menunjukkan pukul 18:11. Perjalanan kereta api Jakatingkir sesaat lagi akan diberangkatkan dari stasiun Kutoarjo. Setelah berangkat dari Kutoarjo akan berhenti lagi di stasiun Wates dan
lalu akan berhenti lagi di stasiun Lempuyangan sebagai tujuan perjalanan saya kali ini. Dan sebelum itu saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Jakatingkir adalah kereta api yang menghubungkan kota Jakarta dengan kota Solo. Keberangkatan kereta api Jakatingkir setiap harinya hanya ada satu kali saja, dari kota Jakarta stasiun Pasar Senen di waktu siang hari dan perjalanan dari kota Solo menuju Jakarta di waktu malam hari. Kereta api Jakatingkir memiliki rute perjalanannya Pasar Senen Solo Balapan PP dan dalam satu rangkaian full kelas ekonomi sudah menggunakan armada kereta ekonomi terbaru, yaitu kereta ekonomi New Generation Stainless Steel produksi PT Inka tahun 2024 dan juga 2025. Nah, dari segi rangkaian kereta ekonomi New Generation Stainless Steel ini udah pasti nyaman banget. Namun ada beberapa hal yang saya notice, diantaranya dari segi guncangan. Nah, guncangan di kereta New Generation kali ini saya rasa agak sedikit terasa. Biasanya untuk guncangan di kereta ekonomi New Generation ketika saya naik kereta tersebut terbilang nyaman-nyaman aja, tapi ini tuh agak berasa gemblodak. Lalu dari segi pendingin ruangan selama di perjalanan, AC-nya ini di setel pas-pas aja, nggak bikin kepanasan dan juga nggak bikin kedinginan. Lalu dari segi peredam suara terbilang masih cukup baik, tapi tidak sebaik dengan perjalanan ekonomi New Generation saya sebelum-sebelumnya. Lalu untuk kereta api Jakatingkir, harga tiketnya ada di kisaran Rp350.000 sampai dengan Rp450.000. Saya bisa bilang untuk harga tiketnya tidak bisa dibilang murah, tapi di beberapa waktu memang kereta Jakatingkir ini terasa masih cukup worth it, dikarenakan jam keberangkatan dari kota Jakarta menuju ke kota Yogyakarta ataupun ke kota Solo di waktu siang hari. Sehingga buat teman-teman yang memang mau naik kereta di waktu siang hari, jamnya pas banget ya. Dan untuk jam keberangkatan dari kota Solo menuju ke Jakarta bisa dibilang tengah malam banget teman-teman. Ya, balik lagi sih, kalau worth it atau enggaknya saya kembalikan lagi ke kalian bagaimana pendapatnya. Namun dari beberapa poin yang saya sampaikan, saya bisa bilang kereta Jakatingkir ini bisa menjadi opsi pilihan apabila teman-teman mau naik kereta yang nyaman dari Jakarta ke Solo ataupun juga sebaliknya. Mungkin itu aja untuk perjalanan kali ini naik kereta api Jakatingkir. Kurang lebih selama 50 menit ke depan akan tiba di tujuan saya, yaitu stasiun Lempuyangan Yogyakarta. Jadi kita siap-siap dulu. Mas Laude, seperti apa perjalanan kereta api Jakatingkir kali ini yang sampean rasakan? Dari Jakarta sampai sekarang ini udah hampir 7 jam setengah perjalanan naik Jakatingkir ini di ekonomi New Generation. Kita duduk di ekonomi 7 di kursi paling ujung ini, saya ngerasa kayak lebih bergoncang-goncang, pedal sana pedal sini, apalagi keretanya ngebut ya. Beda banget dengan beberapa kereta ekonomi New Generation yang pernah saya naiki kayak Lodaya, Majapahit, Bogowonto, itu kayaknya lebih anteng. Entah karena mungkin kita dapat armada kereta di ekonomi 7 ini yang udah mungkin mulai harus diservis, butuh perawatan, jadi kurang nyaman. Terus ditambah lagi untuk AC tadi tuh sempet di duduk yang deket jendela ini, dia lebih hangat, nggak dingin. Tapi lama-lama dingin. Mungkin karena udah malam juga ya. Iya, benar. Kalau tadi pas waktu di Cirebon kan panas, itu hangat, nggak dingin AC-nya. Tapi satu fakta, menurutku ya, di kursi yang agak depan sana, Lebih dingin. iya, kayak Dibandingkan 2 sini. kursi di depan aja udah beda suhunya. Sedangkan di ujung sini hangat sendiri. Berarti nggak rata. Ah. Cuman kayak di tengah-tengah aja AC-nya kan. Terus untuk goncangan tadi juga saya sempat pindah ya ke kursi tengah, terus di ekonomi 6 atau 5 itu lebih anteng sebenarnya dibandingkan duduk di ujung sini nih. Ini kayak lebih terasa kayak goncang. Ya, benar. Keludak. Nah tuh keludakannya kedengeran kayak lagi pas lewat besok. Ya. Memang dari segi overall kenyamanan masih nyaman ya, namanya kereta New Generation. Ya, Tapi nyaman. kalau dari segi guncangan ini kayaknya agak sedikit
berbeda dengan kebanyakan new generation lainnya. Betul. Jadi kalau kenyamanannya nyaman, kursinya ini nyaman, ergonomis di punggung, pas banget sama leher, nggak ketinggian. Terus ya fasilitasnya juga lebih dari ekonomi yang lain. Hanya saja mungkin nggak dapat armada yang fresh. Jadi kayak kurang enak aja sih buat goncangannya, meredamnya. Terus menurut sampean dengan harga tiket kereta Jaka Tingkir kayak gimana? Kalau sekarang ini saya amati setelah jadi new gen ini ya, yang stainless steel itu naiknya nggak masuk akal coy. Kalau weekdays masih masuk akal ya, mungkin masih 300 ribuan. Weekend itu bisa tembus 450 ribu kelas ekonomi. Ya meskipun dibilang ini ekonomi yang mirip eksekutif ya, kursinya juga lebih nyaman daripada kursi tenggak dapat dan premium, tapi kayaknya kalau disebut ekonomi mahal banget sih, 450 ribu loh. Ya, nambah Weekend. 100 ribuan. Ya 100 ribuan dapat extra, Ya, kayak Fajar Utama Jogja dan lain-lainnya ya. dapat extra, tambah 100 ribu, 150 lah. Iya. Dan legroomnya lebih lega dibandingkan ekonomi. Ini kalau orang samping mau keluar masuk susah cuy, mengganggu. Iya, betul sih. Oke lah. Terima kasih Mas Laude atas perjalanan bareng naik kereta Jaka Tingkir ini. Terima kasih saya sudah diajak. Kapan-kapan Mas kita Sultan. trip lagi ya. Oke guys. Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Yogyakarta, persiapkan diri Anda, periksa dan cleaning kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, bila membuka pintu kereta sebelum Saya kira tiket kita bener lempuyangan tah. Tapi apa berhenti Jogja juga ya? Enggak yo. Oh enggak. Salah berarti ya. Tadi pun announcer berangkatnya 10 jam. 10 jam durasinya, bukan 8 jam. Sampai Solo padahal 8 jam. Ya wes lah. Namanya manusia kan. Pukul 19.00 tiba di stasiun Tugu Yogyakarta. Tadi announcernya bilang berhenti ya, tapi ini kayaknya tidak ngerem teman-teman. Iya, cepat ini. pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Lempuyangan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Bener di Lempuyangan, bro. Lempuyangan, Bukan di Jakarta. persiapkan diri Anda. Ya tadi apa nggak apa tuh. Pukul 19.04 tepat berarti ya. Tepat. Tiba di stasiun Lempuyangan, dan yang turun di Lempuyangan jangan ditanya, pasti mendominasi teman-teman. Wah, Jogja, kangen sekali saya dengan Jogja. Sudah lama rasanya tidak kesini. 2 bulan skip di Jogja. Habis ini tinggal di Jogja. Waduh. P. Nggak jadi turun Tugu Jakarta aja. Iya, nggak berhenti. Mana tadi kok bisa? Tadi marah-marah kan. Kereta Jaka Tingkir berangkat lagi dari stasiun Lempuyangan pukul 19.07 ya. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Jakarta selama kurang lebih 7 jam perjalanan, sekarang saya sudah tiba di kota Yogyakarta, stasiun Lempuyangan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video perjalanan naik kereta api Jaka Tingkir New Generation kali ini. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.